Halo Iver, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi nih sama aku, Yukun Des. Gak kerasa anime Fall 2023 tinggal beberapa minggu lagi. Jadi pada video kali ini aku mau ngasih rekomendasi anime yang bakalan tayang di musim winter 2024. Oke Weaver, ini dia listnya. Ikimashou. 1. Oredake Level Up Naken atau Solo Leveling. Anime ini adalah anime yang diadaptasi langsung dari manhwa dan web novel dengan judul Solo Leveling. Anime ini berlatar belakang di mana dungeon muncul di seluruh dunia dan banyak jenis monster yang keluar di dalamnya. Dikarenakan hal ini, manusia dipaksa untuk berjuang. Dan akhirnya beberapa orang terbangkit dengan kekuatan yang disebut dengan Hunter. Anime ini akan berfokus pada perjuangan Sung Jinwoo, seorang Hunter rank E yang mendapat julukan Hunter terlemah di dunia. Walaupun menjadi yang terlemah, Sung Jinwoo tidak pernah menyerah dikarenakan kondisi keluarganya, yang mana ayahnya menghilang di dalam dungeon, ibunya yang terkena penyakit tidur abadi, dan adiknya yang masih SMA. Karena hanya dengan menjadi Hunter lah Sung Jinwoo bisa membayar tagihan rumah sakit ibunya dan sekolah adiknya. Walaupun menjadi Hunter terlemah, Sung Jinwoo memiliki semangat hidup yang sangat kuat di dalam dungeon yang membuatnya mendapatkan kekuatan akan kehidupan setelah kematian, yaitu necromance. Disinilah perjuangan Sung Jinwoo akan dimulai karena hanya dia satu-satunya Hunter yang memiliki UI seperti game dalam statistiknya. Maka dia akan berfokus untuk menaikkan levelnya dengan mengalahkan monster. Menurutku ini akan menjadi anime adaptasi dari manhwa yang sangat bagus dikarenakan web novel dan manhwanya sangat bagus dan terkenal. 2. Dungeon Meshi. Anime yang diadaptasi dari manga ini berkisah tentang sebuah dungeon yang awalnya adalah sebuah kerajaan emas yang ditenggelamkan oleh seorang penyihir. Dan raja dari kerajaan tersebut pun berkata bahwa siapa yang bisa mengalahkan penyihir gila itu akan mendapatkan semua hartanya. Mari kita berkenalan dengan MC-nya, yaitu Laios, yang merupakan pemimpin dari salah satu guild yang ada. Laios yang awalnya berparti dengan beberapa teman dan adiknya bernama Valin masuk ke dungeon. Mereka bernasib buruk dengan bertemu seekor naga dan mendapati bahwa naga yang mereka temui membantai parti mereka dan melahap saudara perempuannya, Valin. Walaupun sudah berhasil selamat dan meskipun telah kehilangan seluruh perbekalan dan harta benda mereka, Laios bersama Marsile, seorang penyembuh elf, dan Cilcuk, seorang pencuri paruh baya, segera masuk kembali ke dungeon dan bertekad untuk menyelamatkan Valin. Di saat genting karena kehabisan perbekalan, Laios menyarankan hal tabu dengan memakan monster di ruang bawah tanah sebagai sarana mengumpulkan persediaan makanan. Saat menyiapkan makanan pertama mereka di ruang bawah tanah, mereka dihentikan oleh seorang dwarf bernama Senshi, seorang penggila masakan monster. Dia membantu mereka menyiapkan bahan monster untuk dikonsumsi dengan aman. Setelah mengetahui keadaan Laios, Senshi mengungkapkan keinginannya untuk memasak naga dan bergabung dengan guild mereka. Sehingga dimulailah petualangan mereka. Anime ini cocok buat kamu yang suka anime petualangan dan persahabatan. Ditambah, gerakan fight dari anime ini terasa halus dan tidak menggunakan CGI yang membuatnya semakin bagus. 3. Sokushichit ga Saikyo Sugite. Anime yang diadaptasi dari light novel ini akan berfokus pada Takuto Yogiri, seorang siswa yang ikut ditransfer ke dunia lain bersama seluruh teman satu kelasnya. Takuto yang sedang tidur di kursi paling belakang tidak sadar bahwa dia tidak mendapatkan gift kekuatan dari sage misterius. Lebih buruk lagi, dia dan teman sekelasnya ditinggalkan dengan kejam oleh teman-teman mereka. Dibiarkan sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian naga di dekatnya. Meskipun tidak terlalu terganggu dengan pemikiran tentang kematian, Takuto dengan enggan memutuskan untuk melindungi temannya yang sendirian. Naga yang memiliki level tinggi itu pun tidak akan berkutik dengan kekuatan rahasia dari Takuto, yaitu Instant Death, yang mana hanya dengan berkata ataupun memikirkannya tentang kematian dari suatu makhluk, maka kekuatan Takuto akan langsung aktif. Buat kalian yang suka anime overpower dari awal, ini sangat aku rekomendasikan ya. 4. Chiyu Maho no Machigata Sukai Kata.
Anime yang diadaptasi langsung dari light novel ini bercerita tentang Usato Ken, seorang siswa menengah yang biasa-biasa saja dalam segala hal dan memiliki kecenderungan untuk menghindari orang-orang populer. Namun saat dia bertemu dengan ketua OSIS Inukami Suzune dan wakilnya Kazuki Ryusen, dia merasa bahwa walaupun mereka populer, mereka sangat baik dan juga luar biasa. Dan pada saat itu juga, dia langsung berteman dengan mereka. Namun suasana ini terhenti ketika teman-teman Meruken dipanggil juga ke dunia lain. Dan dia secara tidak sengaja dipanggil juga. Merasa sedih karena tidak ada cara untuk kembali, Ken yang pasrah memilih untuk tetap diam di dunia barunya sampai dia mengetahui bahwa dia memiliki ketertarikan pada sihir penyembuhan, sebuah bentuk sihir yang sangat langka yang memberinya kepercayaan diri dan perhatian semua penyihir yang ada di istana. Lalu dimulailah perjalanan Ken untuk menjadi seorang penyembuh dengan cara yang tidak normal. Anime ini adalah tipikal anime isekai zero to hero pada umumnya. Buat kalian yang suka genre isekai namun kehabisan tontonan, maka ini adalah opsi yang tepat. 5. Aku Yakureijo level Kyujukyu Watashi wa Urabos desu ga Mao Dewa Arimasen. Anime yang diadaptasi dari light novel ini berkisah tentang Darkness Yumiella. Yumiella adalah putri seorang bangsawan, namun dia dibenci sejak lahir karena rambutnya yang hitam pekat. Pada usia 5 tahun, Yumiella mengingat kembali kenangan kehidupan masa lalunya di Jepang ketika dia sadar bahwa dia ada di dalam game yang dulu dia mainkan, dan dia juga merupakan bos yang tersembunyi yang ada di dalam cerita game tersebut. Tidak tertarik dengan aspek romansa dari game aslinya, dia mulai mendedikasikan dirinya untuk melatih sihir tipe gelapnya yang langka. Meskipun demikian, tujuan Yumiella jelas, yaitu dengan menghindari menjadi bos tersembunyi dan menghindari pusat perhatian. Namun saat memasuki Akademi Sihir, dia mengguncang seluruh kerajaan ketika status level 99 miliknya terungkap. Entah perkelahian fisik ataupun duel sihir, kemampuannya tak tertandingi, dan ditambah dengan rambut hitamnya membuat dia menjadi sangat menonjol. Lebih buruk lagi, pahlawan wanita yang asli mulai curiga dan berpikir bahwa Yumiella adalah Raja Iblis. Premis dari anime seperti ini sudah banyak ya Weaver, tapi yang menjadi daya tarik utama dari anime ini adalah muka datar dari MC ketika menghadapi segala situasi apapun, karena ia sudah menjadi yang terkuat. 6. Isekai de Mofu Mofu. Berkisah tentang Akitsu Midori, seorang wanita pekerja kantor yang meninggal karena kelelahan bekerja berlebihan dan bereinkarnasi ke dunia lain. Namun, sebelum dia bereinkarnasi, dia meminta kepada dewa untuk memiliki hidup penuh dengan mofu-mofu atau empuk-empuk. Ya, ini adalah tipikal anime dengan cerita yang seharusnya santai yang Weaver. Akhirnya dewa pun memberikan dia kemampuan khusus. Kemampuan ini adalah dicintai oleh makhluk non-manusia. Walaupun dia nanti mungkin akan dibenci oleh manusia, namun makhluk selain manusia seperti naga ataupun harimau besar tidak akan membencinya. Setelah terlahir kembali sebagai Nema, putri bungsu dari keluarga bangsawan kelas atas, dia berpikir apakah dia harus menyelamatkan dunia atau tidak. Namun selagi dia memikirkan itu, dia berpikir untuk menikmati kelembutan di dunia barunya. Anime ini cocok banget buat kamu yang gak suka konflik berat. 7. Saikyo Ten no Meikyu Koryaku. Anime yang diadaptasi dari manga ini bercerita tentang Root, yang mana Root ini adalah tank dari parti pahlawan dan dikatakan memiliki pertahanan tertinggi yang pernah ada dalam sejarah. Parti tersebut sering melakukan penjelajahan labirin, tapi bagi Root itu menjadi lebih berarti daripada sekadar penjelajahan semata. Hal ini dilakukannya untuk menyembuhkan penyakit adiknya tercinta. Di labirin itu, dia mencari harta karun pengabul permintaan yang mungkin tersembunyi di dalam labirin tersebut. Tapi suatu hari, pahlawan yang sombong itu menendangnya dari parti itu setelah upaya serangannya gagal dan menyalahkan keterampilan dari Root. Namun, pahlawan itu masih belum sadar akan efek dari kehilangan Root di partinya.
Tanpa punya tempat lain untuk pergi dan tidak bisa berbuat apapun, akhirnya Ruth memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, di mana saudara perempuannya sedang menunggunya. Dalam perjalanannya ke sana, dia menyelamatkan seorang gadis yang sedang diserang oleh monster. Tanpa diduga, gadis ini memiliki keterampilan yang sangat langka, yang disebut dengan aprisal. Berkat keahliannya, Ruth mampu menemukan kebenaran di balik keahliannya yang tidak diketahui, yang ternyata merupakan keahlian yang sangat kuat dengan pertahanan 9999 dan skill yang kuat. Maka dimulailah petualangan tank terkuat Ruth. 8. Orokana Tenshiwa Akumato Odoru. Anime ini berkisah tentang Akutsu Masatora yang merupakan seorang iblis yang menyusup ke sebuah sekolah menengah di dunia manusia. Tujuannya adalah menemukan kandidat untuk membantu neraka dalam memerangi musuh alami mereka, yaitu para malaikat. Ditempatkan di sebelah Lily Amane, siswi lain yang dipindahkan ke sini sebelum lama ini, Akutsu menjadi mangsa kecantikannya dan memutuskan untuk merekrutnya untuk tujuannya. Tapi Lily sendiri ternyata adalah seorang malaikat. Akhirnya Akutsu yang sudah terpesona dengan kecantikannya Lily harus berusaha sebaik mungkin untuk menahannya. Namun naasnya, Akutsu tidak hanya mendapati dirinya menjadi kaki tangan salah satu musuhnya yang seharusnya dia kalahkan, tapi dia juga mungkin punya perasaan padanya. Anime ini akan dipenuhi dengan romcom ya Weaver. Jadi buat kalian yang suka anime dengan genre ini, anime ini akan menjadi rekomendasi yang sangat cocok dan ditunggu setiap minggunya. Oke Weaver, ada juga nih ya anime yang dapat season lanjutan yang patut kalian ikutin kelanjutannya. Seperti Yokoso Jitsuryoku Season 3, Tsukiga Michibiku Season 2, Muscle Season 2, Boku no Kokoro no Yabai Season 2, dan Kingdom Season 5. Oke Weaver, itu dia list rekomendasi anime winter 2024. Oh iya, seperti yang kalian tahu, movie Haikyuu juga akan rilis di musim ini juga ya. Namun belum ditentukan akan rilis di bioskop atau rilis seperti biasa. Oke Weaver, itu dulu ya video kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang dari rekomendasi di atas, kalian bisa komen aja di bawah ya Weaver. Ja, mata nih.